Nama Azhara Rani, Stambuk 2018 10499. Kelayakan kredit. Kelayakan kredit artinya standar atau parameter atau pedoman yang telah ditetapkan oleh bank terhadap sebuah permohonan kredit. Tujuan dari kelayakan kredit ini memberikan keyakinan apakah nasabah mempunyai kemampuan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib, baik itu pinjaman pokoknya maupun dengan bunganya. Kemudian kelayakan kredit ini memiliki 3 asas yang sering disebut dengan asas 3R. Yang pertama itu return atau hasil yang diperoleh. Artinya itu pendapatan yang diperoleh debitur setelah diberi kredit apakah cukup untuk mengcover kredit beserta bunga dan biaya-biaya lainnya. Yang kedua yaitu repayment atau pembayaran kembali. Kewajiban pembayaran debitur harus sesuai dengan kemampuan bayar debitur. Kemudian yang ketiga yaitu risk bearing ability, artinya kemampuan menyerap risiko, yaitu diperlukan sebuah jaminan atau asuransi barang kredit. Kemudian kelayakan kredit juga memiliki 7 prinsip yang disebut dengan prinsip 7P. Yang pertama yaitu personality atau data tentang nasabah, yaitu terdiri dari bagaimana kepribadiannya, pendidikan, pengalamannya, dan juga perlu bagaimana pendapat masyarakat tentang calon debitur tersebut. Kemudian yang kedua yaitu purpose atau tujuan, data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Apakah tujuan tersebut sesuai dengan line of business tersebut yang bersangkutan atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu prospek atau harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha calon debitur. Bagaimana perkembangan keadaan ekonomi perdagangan sektor usaha calon debitur, bagaimana laba atau keuntungan di masa lalu dan perkiraan masa yang akan datang. Kemudian yang keempat yaitu payment atau mengetahui bagaimana perkiraan pembayaran kembali dapat diperoleh dari bagaimana perhitungan tentang prospek, kelancaran penjualan dan pendapatannya. Yang kelima yaitu probability, melihat atau menilai berapakah tingkat keuntungannya yang akan diraih oleh si calon debitur. Bagaimana pada keuntungannya, apakah semakin lama semakin besar atau sebaliknya. Kemudian yang keenam yaitu protection atau bagaimana calon debitur tersebut melindungi usahanya. Yang ketujuh party atau mengklasifikasi, memisahkan calon debitur berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya. Nah, dari situ bank akan menentukan bagaimana perlakuan bank terhadap pemberian fasilitasnya. Kemudian kelayakan kredit juga memiliki 5 prinsip yang sering disebut dengan prinsip 5C. Yang pertama yaitu karakter. Data tentang kepribadian diri calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaannya, cara hidup, dan bagaimana latar belakangnya. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan janjinya. Kemudian cara yang ditempuh untuk menentukan karakter ini, yang pertama itu meneliti riwayat hidup nasabah, meneliti reputasi calon nasabah, meminta informasi ke bank-bank lain, mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon nasabah berada, mencari informasi apakah nasabah tersebut sering berjudi, memboroskan uang atau berfoya-foya. Kemudian yang kedua yaitu capacity, artinya penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya, yaitu contohnya itu mencari dan mengombinasikan sumber daya yang terkait dengan bidang usahanya. Kemudian kemampuan memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen, pasar, dan kemampuannya. Kemudian pengukuran kapasiti dapat dilakukan dengan 5 pendekatan, yaitu pendekatan historis, edukasional, yuridis,
manajerial dan teknis. Kemudian C yang ketiga itu kapital, artinya penilaian terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan masa yang akan datang. Kemudian C yang keempat yaitu condition of economy, dan kelima yaitu collateral atau jaminan. Jaminan kredit itu sangat diperlukan dalam pembayaran sebuah kredit dengan tujuan yang pertama itu menghindari agar kreditor tidak melunasi kreditnya. Yang kedua, mengantisipasi segala risiko yang ditimbul dalam tenggang waktu kredit tersebut.